Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bulan ini bulan Desember, minggu pertama, bulan akhir di tahun 2022. Kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh dalam keadaan baik semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mau undang, saya mau ajak kita semua untuk kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama dudukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami setiap sidang jemaat-Mu mau datang kepada Tuhan. Segenap kerendahan hati kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami kepada-Mu, menjadi penyembahan yang kudus, persembahan yang kudus. Tanda ucapan terima kasih kami kepada-Mu Yesus. Lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami mau naikkan yang terbaik kepada-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Selain lewat pujian, selain lewat penyembahan kami kepada-Mu Yesus. Izinkan kami Tuhan, izinkan kami menghampiri tata hadirat-Mu Yesus. Haleluya.
Setiap pujian yang naik dari mulut dan bibir kami pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan, kami siap membesarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, saya mau dengar suaranya lebih teriak lagi. Belum sepakat ya, pastinya ya. Kayaknya suara sini lebih melempem ya. Yang siap memuji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang semua
menyanyikan, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Sukacita penuh di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Hosana. Tapi sebelum Ibu Hosana, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang anak muda di tempat ini. Untuk waktu dan tempat, Saudari Jessica boleh maju ke depan. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Jessica Paat. Saya bergereja lokal dari kecil di GPD Kasar Jalan Mangga. Beberapa sebagian ada yang udah kenal, ada juga yang emang murid-murid di sekolah juga. Saya mulai beribadah di sini dari awal tahun ini, dan bersama mama saya biasanya ikut hari-hari misalnya acara-acara besar yang ada di Immanuel. Jadi sebenarnya bukan orang baru lagi, cuman emang jarang terlihat aja sebelumnya karena kan saya sama kan dulu ada satpamnya, jadi kalau pulang nggak boleh malam-malam. Jadi kalau misalnya bikin acara-acara di sini gitu, kadang suka jarang-jarang. Padahal sebenarnya sering banget, dan mama saya juga bisa dibilang kakak dari Om Gembala sama Pak Gembala juga di gereja. Ini ada, udah setel ada tadi ya, tapi nggak ada suaranya. Jadi nggak pernah. Jadi sekali lagi lah bentar ya. Jadi ini video saat mama saya dipanggil Tuhan. Jadi tahun lalu itu adalah tahun yang paling berat buat saya karena kedua orang tua saya dipanggil Tuhan di tahun yang sama. Papa saya di tanggal 15 Februari 2021 dan mama saya 2 Desember 2021. Iya, kita bisa lihat cinta yang sejati ya, langsung dipanggil bersamaan di tahun yang sama. Saya cuma 2 bersaudara bersama adik saya namanya Jivian, cuma dia tidak bisa hadir. Padahal kan dia orangnya pemalu ya dibanding saya. Kalau saya mah tidak pemalu. Kalau terima kasih. Jadi tahun lalu itu sangat hancur buat saya, buat sebagai manusia hancur banget karena kedua orang tua sudah tiada. Satu sisi kayak, kok Tuhan jahat banget ya ngambil langsung dua-duanya gitu. Kok nggak satu-satu dulu gitu kan, kecil. Kalau misalnya dua-dua gini kan sakit hatinya kayaknya belum luka lama belum selesai udah dibuka lagi. Paling hancur tuh pas mama, karena saya paling deket sama mama kan, kemana-mana selalu bareng. Dan pas tahu mama sudah nggak ada, itu bikin kayak pemikiran baru lagi terkait ini saya tujuan hidup di dunia buat apa ya? Kan kalau orang lain bisa ditanya itu tujuan hidup apa sih? Kebahagiaan orang tua gue. Lah, kalau saya mau bahagiain siapa? Orang tua udah nggak ada gitu, Pak. Makanya puji Tuhan, 1 minggu pas mama nggak ada, saya curang-curang. Mama itu orangnya sehat banget. Kita tuh nggak ada yang ngira dia tiba-tiba seperti itu. Mama tuh orangnya sangat sehat. Tiba-tiba saat papa nggak ada kan mama drop ya. Dan di mama tuh tiba-tiba dibilang ada tumor otak. Tumor otaknya nggak main-main, 6 cm itu sebesar kalau ayam. Dan itu ada di dalam batang leher. Jadi, dan itu yang saraf paling bahaya karena kalau dioperasi pun ya nggak tentu juga gitu. Dan mama pilih operasi karena mama mikir kan dengan operasi hidup bisa lebih panjang, terus bisa ngeliat aku dan adik sampai tua lah gitu. Dan singkat cerita udah selesai operasi, ternyata komplikasi, udah terapi apa segala macam di bulan November, di awal Desember, di mana Desember adalah bulan kelahiran saya, jadi saya sangat senang dengan bulan Desember. Tapi di situ juga di mana saya harus merasakan pahitnya karena mama saya kan di awal Desember meninggalkan saya dan adik saya. Baru 2 hari lalu saya melakukan ucapan syukur. Saya hitungannya udah 1 tahun saya ditinggal, dan puji Tuhan saya sampai saat ini masih kuat dan tetap pelayanan beribadah itu tidak saya tinggalkan. Dan itulah yang membuat saya bermotivasi sampai saat ini masih bisa menjalankan hidup saya. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Tanpa pelayanan, tanpa ibadah, tanpa Tuhan, mungkin saat ini saya udah tenggelam dalam pergaulan bebas ataupun narkoba dan lain-lain.
Karena saya udah di ambang di mana saya udah putus asa. Di bulan Desember tanggal 2 itu 11 hari lagi sebelum tahun, dan itu adalah kado yang buruk buat saya karena mama saya udah gak ada. Tapi di satu minggu setelah mama saya gak ada, saya memang hancur-hancuran karena di mana saya minum-minum, berusaha mencari sesuatu untuk menghilangkan rasa sedih ketika mama saya gak ada. Karena Pak Gembala sama Bu Gembala juga tahu saya paling dekat sama mama saya ketika mama saya nggak ada, itu penopang hidup saya nggak ada, harapan saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya sangat nggak kepikiran apa yang harus saya lakukan ke depan dengan adik saya, sedangkan adik saya masih kuliah yang saya harus biayai. Dan maksudnya sekarang hitungannya saya tinggal sendiri di Jalan Mangga bersama adik saya cuma berdua. Nenek saya diungsikan ke rumah tante saya karena saya kerja dari pagi, kadang pulang malam. Adik saya kuliah secara kadang online, kadang offline kan. Jadi gak tentu. Saya kan takut kalau dari saya kerja apa-apa di rumah. Makanya, dan puji Tuhan, apapun yang saya butuhkan, Tuhan itu selalu memberikan di suatu yang tepat. Saya tinggal dari SMK sudah kerja, tapi Tuhan selalu kasih. Ketika memang saya merasa lapar, pasti tiba-tiba ada orang yang, Jess, ini ada berkat buat kamu. Misalkan ketika puji Tuhan, saya ngajar di sekolah. Sebenarnya basicnya bukan guru, tapi karena sudah dilatih di gereja menjadi guru dan mengajar, jadi saya walaupun lulusan saya bukan sarjana pendidikan, tapi saya menjadi guru di 7 sekolah. Dan ada beberapa murid saya juga di sini yang tahu. Puji Tuhan, Tuhan gak pernah ninggalin saya. Dan terlebih saya di sini dididik sama om dan tante. Jadi saya semakin kuat walaupun saya tinggal. Saya merasa saya masih punya keluarga di sini dan yang sana. Jadi walaupun saya di dunia mungkin kata om saya mungkin dunia yatim piatu, tapi di surga saya masih punya bapak yang sayang sama saya sampai saat ini. Tepuk tangan dulu saya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat jemaat Immanuel dan teman-teman yang sudah kenal sama saya. Saya terima kasih kalian sudah terbuka sama saya dan mau menerima saya sampai saat ini. Saya bersyukur saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan teman-teman untuk memberikan sedikit kata-kata terkait mama saya. Mama saya juga seorang pelayan, dulu juga pernah jadi sekretaris, ketua panitia, dan terakhirnya menjabat menjadi bendahara. Dan saya sebagai anaknya juga tidak mau kalah. Saya ikut choir, guru sekolah minggu, pembina youth, dan masih banyak lagi yang saya berusaha untuk, saya harus tinggalkan 1 minggu ancur-ancuran saya itu, dan saya ganti dengan semua pelayanan ke Tuhan. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk Jessica sudah memberikan kesaksian. Kita sama-sama berdoa untuk anak muda ini agar dia untuk hari-hari kedepannya lebih setia lagi di dalam mengiring anak Tuhan. Amin. Untuk Ibu Hosana boleh maju ke depan, akan memberikan kesaksian pujian.
Haleluya. Saat pagi hari ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap hati kita pribadi. Sekarang dalam kasih Kristus Tuhan, kita semua boleh bangkit berdiri kembali. Haleluya Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya itu boleh menjadi kekuatan, menjadi perisai dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bapa kau mengenal aku Tuhan lebih dari siapapun. Haleluya. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
Inilah Tuhan kerinduan kami, inilah iman kami Tuhan. Kami setia Tuhan sampai akhir. Kami taat Tuhan sampai akhir sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, di bulan terakhir Tuhan pada tahun 2022 ini Tuhan, kami ada Tuhan sebagaimana kami ada umat-Mu di tempat ini. Ini semua Tuhan berkat-Mu yang melimpah dan melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik di dalam surga, kami Tuhan telah memuji Engkau. Kami Tuhan telah menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kembali juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dasar iman kami Tuhan. Kami Tuhan berharap kepada kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Maka itu Tuhan kami sebentar Tuhan. Kami kembali akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan untuk meneguhkan kami pada pagi hari ini. Bagi kami Tuhan, bagi umat-Mu yang lemah Tuhan, kami percaya oleh kebenaran firman-Mu dikuatkan. Amin. Yang sakit Tuhan kami percaya disembuhkan Yes, Tuhan. Amin. Yang beban berat Tuhan kami percaya ketika pulang dari tempat ini Tuhan membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Amin. Dan iman kami Tuhan, kami tidak akan sama ketika kami datang. Dan ketika kami akan pulang ke rumah akan membawa berkat lewat kebenaran firman-Mu Yes. Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu juga Tuhan yang Kau telah percayakan. Kau telah Tuhan Yesus utus pada hari ini Tuhan. Kami percaya urapan yang sama Tuhan Kau turunkan atas hamba-Mu. Sehingga Tuhan kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan pada pagi hari ini. Sembunyikan Tuhan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Sehingga Tuhan kami percaya Roh Kudus ambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga Tuhan berdoa buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. WLC kan Tuhan, pemain musik Tuhan, pemain tamborin Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan multimedia. Semua diberkati Tuhan. Amin. Biarlah Yes, Tuhan Tuhan. tetap melayani dengan menyala-nyala Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan sebentar Tuhan kami akan duduk sehidangan dengan Engkau yang perjamuan kudus. Ya. Tuhan Yesus layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Supaya Tuhan lewat perjamuan pada pagi hari ini Tuhan, kami mendapat berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat minggu Bapak Ibu Saudara. Untuk ayat selanjutnya bersama pada Bapak Kepala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita ada Natal. Saya senang sebenarnya gratis. Supaya kita nggak ikut-ikutkan ala barat. Itu pohon itu kan mulai dari cemara yang biasa kita kenal kalau itu dari sana dari Jerman. Bikinlah ala Indonesia, ini ala Indonesia. Dari barang bekas. Kita juga sama dengan ini. Barang rongsokan, barang yang tidak punya harga dirancang dan menjadi indah. Dan saat ini kalau saudara lihat pohon ini, botol kita di sana dikendam. Tapi kalau di sini indah, saya lihat ini bagus. Demikianlah saudara yang saya. Di hadapan Tuhan kita indah karena kita sudah dibersihkan dan ditata oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Dan kita akan lanjut dan kita akan lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Coba. Ya. Nah, puji Tuhan, saudara boleh duduk saja. Kita baca dengan suara yang keras. Sama-sama kita baca ayat ini ya. Matius 5 ayat 48. Semua baca ayat ini. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus sempurna seperti Bapa di surga. Mungkin saudara bilang, mana mungkin saya menjadi seperti Tuhan? Mana mungkin saya bisa? Kalau Alkitab katakan berarti bisa. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang yang hidup seperti saudara namanya Henokh. 300 tahun ya. Dia hidup bersama dengan Tuhan dan akhirnya dia diangkat ke surga. Tidak ada kubur. Berarti bisa. Ya. Kemudian kita lihat juga ada beberapa orang yang diangkat ke surga, yaitu Musa dan Elia. Mereka sempurna, maka mereka diangkat naik ke surga. Jadi saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, Tuhan inginkan kita sempurna seperti Bapa. Ada satu kisah saya ambil di dalam Perjanjian Lama, namanya kitab Ester. Kalau saudara ketemu kitab Ester dan Ester pasal 2, saudara lihat di situ ada seorang anak yatim. Diangkat anak oleh Mordekai. Nah, waktu itu seorang permaisuri di kota Susan, ya, di bawah pemerintahan Raja Asveros. Dia cantik, dia elok, tetapi ada kelakuannya yang tidak disenangi oleh rakyat dan raja. Siapa yang bisa jawab? Kelakuannya apa? Tidak dengar-dengaran alias sombong. Raja cuma bilang, "Wasti, engkau permaisuriku. Tampillah kau, ya, memberikan salam dan hormat kepada rakyat dan pembesar-pembesar yang ada di kota Susan." Tapi dia tidak mau. Aku, dia pikir gua kan orang paling cantik, ya, mau ketemu orang-orang jelek, ngapain? Dia tidak mau. Dan kalau saudara lihat kisah itu, akhirnya pembantu-pembantu Raja Asveros dibilang, cari saja penggantinya. Dan benar, di seluruh dunia, karena waktu itu Raja Asveros memimpin seluruh dunia, dicari. Dan ketemulah dia, seorang gadis anak darah yang namanya Esther. Kalau kita baca kisah Esther ini, dia adalah seorang gadis yang patuh, dengar-dengaran, dan menimbulkan belas kasihan kepada siapa saja yang melihat dia. Yuri yang mencari calon permaisuri langsung terpanah terhadap kecantikan dan kelakuannya. Itu yang pertama. Dan akhirnya Esther melalui proses 1 tahun dia dipingit. Dan ketika dia masuk menghadap raja nggak banyak tanya, langsung raja ambil, ya, mahkota, dia copot, ya, dari permaisuri Wasti dan dipakaikan kepada Esther. Kenapa? Karena dia wanita yang sempurna. Sama dengan saudara dan saya. Gereja Tuhan harus sempurna. Ya, hari ini kita diproses, lewatin bermacam masalah. 33 bulan kita diproses oleh Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada yang mati karena COVID di sini kan? Amin. Jangan sedikit ngomong.
Tidak ada yang mati karena COVID kan di jemaat? Amin. Siapa yang tolong? Tuhan Yesus. Nah itu yang saya inginkan. Karena apa? Tuhan lihat jemaat ini jemaat yang sempurna. Saya tidak bilang kita hebat, tapi kalau dibanding dengan jemaat yang lain kita lebih sempurna. Ada saya ketemu dalam satu pertemuan, ada seorang pendeta, dia bilang begini, aduh, gereja saya ditutup. Kenapa? Sekarang masih ada 3 keluarga katanya sakit kena COVID. Saya bilang, ya zaman ini besar-besarin COVID-nya. Saya bilang, kami di sini tidak. Bahkan kami keluar dari gereja, doakan rumah sakit, doakan pasar, doakan kantor. Di mana yang bilang ada COVID, kita keluar doakan situ. Dan akhirnya apa? Kita sehat. Amin. Karena kita mau memberi. Karena cuma takut kita yang diserang. Nah ini saya tahu ya, bahwa kalau kita melakukan suatu kebenaran, maka Tuhan yang akan membela kita. Ya kita baca ayat berikut. Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jemaat dinasihati, jemaat diajar dengan Alkitab. Saya katakan iman kita, saya pamer di luar. Jemaat yang ada di saya pamer di luar. Kita lihat yang berikut tadi. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 ini ada saat ini saudara diajar dengan Alkitab ya, supaya kita akan menjadi baik, lebih baik dan terbaik. Saya katakan yang terbaik. Ya saudara, saat ini saya boleh pamer kalau saya ke daerah. Jemaat ini nggak besar, tapi jemaat ini tangguh, kuat. Ya saya bilang hampir sempurna, karena sudah sempurna kita sudah nggak ada, sudah diangkat oleh Tuhan. Tapi siapa tahu tiba-tiba ada yang bilang, Pak, ini keluarga ini sudah nggak ada. Saya tahu dia nggak pergi ke kuburan, tapi dia pergi ke surga. Lo nggak ada amin. Tuhan lihat semua apa yang kita lakukan. Ya, jadi tujuan saudara kan bukan tinggal lama-lama di sini. Kalau Tuhan sudah berkenan, saudara pindah. Dari Sukapura bukan pindah ke ke New York, bukan pindah ke surga. Jadi itu adalah satu kebanggaan semua umat manusia cari surga. Nah kita lihat ayat ini dulu. Nah kita baca ini ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Saudara lihat, Tuhan jamin. Biarlah kita sempurna seperti Bapa di sorga, tidak berkekurangan apapun. Saya melihat dengan jelas. Jemaat yang Tuhan berikan saya bimbing dan ajar dengan firman Allah, tidak ada yang kere-kere aman. Saya ada satu pekerjaan ditawarkan, bilang kami semua ada pekerjaan kok. Sebenarnya di luar sana cari kerja susah. Saudara dibuka oleh Tuhan. Mungkin tidak masuk KPN. KPN sudah bangkrut, tapi saudara tidak bangkrut kan? Amin. Siapa yang tolong saudara? Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan lebih keren. Amin. Waktu kerja di KPN dulu berombak sama sini, sekarang main mobil. Sampai kepala dia, siapa yang punya mobil? Orang KPN yang dulu keren. Siapa yang ngasih? Tuhan, bukan KPN. Kenapa? Imanmu kuat, imanmu naik. Memang saya bilang belum sempurna seperti Bapa, tapi kita mengarah ke sana. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tekun. Ya, ujian iman supaya kita tekun, pikul salib sehingga berbuah. Jemaat ini berbuah. Bukan hanya saudara yang punya buah, tapi pelayanan misi keluar yang kita punya buah. Bukan hanya sekedar mejeng, ini ada ini, enggak. Dan begitu saat ini catatan sudah menunjukkan di bawah mereka ada 1.800, mungkin 30 orang. Ya, yang masih dibaptis ini minggu lalu 1.820 orang. Itu murni dari Kedar Nebayon, bukan ambil dari gereja lain bawa ke gereja sini atau di tempat ini, tidak. Itu murni dari Kedar Nebayon. Kenapa? Ada buah. Banyak gereja tumpul, banyak gereja impoten, artinya kan masih buah, cuma ambil jemaat dari sana pindah ke dia, lalu dia bilang ini jemaat kami, padahal dia ambil gereja orang gereja lain punya jemaat. Karena saya katakan kalau keluar
Stop, hei gereja-gereja. Kalau mau lakukan perampokan jiwa, KKR kamu perampokan jiwa-jiwa. Kalau mau KKR pergi ke lautan luas, itu masjid, itu pondok pesantren. Pergi di situ. Jangan datang di gereja terus rampok jemaat yang ada di situ. Saya bukan di sini, saya teriak di luar. Keluar gereja, saya bilang begitu, stop. Kalau laki-laki keluar, cari di luar. Jangan kayak saya, kayak orang yang gak punya harga. Curi jiwa sini. Keluar, bawa mereka yang benar-benar kenal Yesus, bawa kepada Yesus. Dan saya harap saudara, ini gereja yang sempurna, dia akan membawa lebih banyak jiwa bagi kerajaan. Amin. Saudara, itu semua. Jangan saudara pikir saya disiksa. Iman. Nah, kita lanjut lagi saudara. 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11, coba kita lihat. Iya, coba. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat. Sehati sepikir kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini adalah tanda-tanda dan proses yang diajarkan oleh Tuhan kepada gereja supaya sempurna seperti Bapa di sorga. Ya, dalam ayat ini dikatakan, ya, dengan sukacita menjalani hidup. Jadi tidak cengeng. Artinya menjalani hidup ini harus dengan sukacita. Ya, meskipun tantangan banyak, persoalan banyak. Ya, makanya jemaat di sini namanya apa? Jemaat Immanuel Joyful. Joyful artinya apa? Ada Ibu Hana itu jago bahasa Inggris. Apa? Soalnya waktu kita cari kata-kata, tanya dulu sama gurunya. Joyful. Joyful artinya apa? Nah, saya katakan itu artinya sukacita. Sukacita artinya apa? Sukapura, Cilincing, Jakarta. Amin. Amin. Mau dibilang apa? Memang cuma ada di sini produknya. Jemaat Immanuel Sukacita, Sukapura, Cilincing, Jakarta. Biarpun di Menteng dia tidak bisa pakai sukacita karena dia bukan ada di Sukapura. Iya, hebat Tuhan kasih kita. Ada sukacita meskipun dikilas, direndahkan, diteror, ya sukacita terus. Ibu-ibu waktu saya difotoin nyanyi, dia joget di jalan. Kenapa? Ada sukacita. Sukacita dari Tuhan tidak bisa dirampas oleh dunia ini. Nah, ya, saudara kita lihat ya, dengan sukacita melayani, ya, hidup seperti Yusuf, ya, tidak ada sumutan, ya, tidak ada perbantahan, meskipun banyak tantangan. Saya melihat, ya, jemaat di sini awet muda. Amin. Kenapa? Bersukacita dalam penderitaan. Coba kalau ada masalah, masih muda udah tua, kenapa dia masih berat bebannya? Berat apa? Masalah. Kepala saudara kan awet muda kan? Kenapa? Sukacita terus, biar tekan ada masalah, tetap gembira. Itulah obat. Hati yang gembira adalah obat. Berarti obat Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tetapi semangat yang patah mengeriputkan wajah. Ya, coba bangun-bangun beras bisa lu kasih. Tuhan kurang baru 1 karung musik 100 karung. Itu dia gak ada terima kasih. 1 cukup gak Tuhan? Cukup makan sehari. Nanti besok Tuhan kasih lagi. Amin. Sehingga apa? Jangan kita stres. Kumpul nanti 7 turunan habis. Setelah kena COVID habis semua. Ya, nah kita bergembira, kita punya firman yang akan membuat kita kuat imannya. Ya, nah kita lihat contoh ya, saudara, kita lihat contoh. Kejadian pasal 39 ayat 2-9. Yusuf diuji imannya, tapi tidak goyah. Ya. Saudara, coba kita lihat panjang, tapi saya ambil beberapa ayat saja. Yusuf diuji imannya, ya, dia tidak cengeng atau tidak goyah. Kejadian 39 ayat 2-9 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 2. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat terus
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Terus sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang yang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sok dulu situ, masuk ayat 7. Dulu namanya Sukapura ini, sampai tahu aslinya nama Sukapura ini apa? Ya, namanya apa? Sukapura Bacok, Potok. Ini nama asli. Tapi setelah jemaat Immanuel masuk di sini 32 tahun lalu, berangsur-angsur itu kekerasan hilang dan sekarang tidak ada lagi Sukapura Bacok. Sukapura bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Ada jemaat Tuhan di sini yang berdoa, bukan hidup di dalam ketidakbenaran. Itu bukti. Ya, dulu di sini kalau ada orang nyenggol di jalan itu, metrominnya jadi geser, orang ini dicokil matanya. Karena itu memang kelakuan orang Sukapura dulu. Kelakuannya memang ada tercatat dalam sejarah. Sukapura Bacok. Saya juga waktu lihat Tuhan, kenapa saya dikirim sini, kenapa kita dikirim ke Manado? Ya, saya ada bertanya sama Tuhan. Tapi sekarang kalau saya disuruh ke Manado, enggak, Tuhan tempatkan saya di sini. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan di sini. Saudara, kita lihat ayat terus ayat itu terus. Sudah nanti ayat 7 ya. Sudah lihat terus dari 6 ini. Selama beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Terus 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku Tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap? Ini lagi hebat. Dosa tak bisa ditutup. Ditutup bagaimana? Tuhan akan buka. Satu-satunya menyerah, ampun, bertobat, Tuhan akan bereskan. Kenapa? Tuhan yang punya hidup ini, bukan siapa. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Yusuf diuji imannya, tapi dia tidak goyah. Kita juga diuji imannya 33 tahun, 33 bulan, 32 tahun kita diuji, tapi Tuhan tolong kita tetap eksis. Jemaat Immanuel tetap eksis. Ibu-ibu sana muncul. Wah, hebat. Haleluya. Adakah muka mereka murung? Kasihan, 32 tahun ada gereja. Kasihan Tuhan. Kita tidak bangun gereja, tapi kita bangun tubuh Kristus. 1830 jiwa orang Kedar bertobat kepada Yesus. Amin. Kita berutama. Ini hasil dari gereja yang kecil, yang dihina, yang dianggap tidak punya arti. Tapi Tuhan angkat kita dengan buah yang ada di luar. Lebat. Kalau dia datang di sini 1822, bingung nggak tahu taruh di mana. Ya, karena apa ya? Kita cari jiwa, bukan cari gedung. Tuhan akan tahu segala sesuatu. Nanti satu saat, saudara akan lihat Tuhan akan kerja lebih daripada yang kita pikirkan. Nah, saudara, kita lihat lebih jauh ya. Kejadian 39, balik lagi kita baca ya, ayat 11 sampai ayat 20. Nah, ini saya sudah baca ya. Ini kisahnya tadi, dia difitnah oleh istri Potifar, dan Potifar gak nanya-nanya, langsung pegang batang lehernya, masukkan kepada penjara. Ini dia punya kisah di sini. Nah, tetapi di penjara kita lihat Yusuf dia bersuka cita dan rajin. Kejadian 39 ayat 23, ayat 23 saya baca. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara mau berhasil? Amin. Saudara mau berhasil? Amin. Harus tekun, setia, lakukan firman. Kalau diajar gembala A, lakukan saja. Karena gembala tidak akan merampas hak saudara. Tidak. Gembala ambil sesuai firman Allah supaya saudara diberkati. Bukan saudara dirampok. Tidak. Ya. Kali ini, oh itu gembala bisa kaya raya kalau kami setia bahwa milik Tuhan bawa korban. Bukan. Ya. Misi sedang menunggu. Ya, saya tahu jiwa-jiwa sedang menunggu. Dan saya tahu
Setiap apa yang saudara korbankan bagi pelayan misi Tuhan perhitungkan. Makanya saya bilang saat ini saudara semua sehat. Pertama itu, benar kan? Ada yang sakit tak kalau? Sakit nggak? Enggak. Ya, sehat. Kenapa? Tuhan yang tolong kita. Bukan karena di rumah sakit. Enggak. Nah, saudara kita lihat. Kejadian pasal 39-23. Dia di penjara, tapi dengan sukacita dan rajin. Dia tetap rajin, meskipun dia di penjara tapi rajin. Saudara di Sukapura ini kita seperti di penjara, saudara. Yang sana sih, aduh kesian ini kita juga. Tapi saudara tetap rajin ibadah, rajin lakukan firman Allah. Sementara mereka yang fitnah kita sekarang udah pergi satu-satu. Saya hitung itu udah 13 orang. Tokoh-tokohnya udah berangkat. Di mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan pergi ke Amerika. Pergi buku di Dharma. Anugerah Tuhan pemerintah masih hidup. Siapa yang kasih nama? Tuhan. Dan ingat dulu, bunuh dia, habisin dia. Itu pendeta nggak benar. Itu teriak. Saya dengar dulu. Saya direncanakan untuk mati, tapi puji Tuhan saya hidup. Dia nggak tahu kemana. Saya bukan syukuri sekali lagi tidak. Ya, kita nggak dapat mereka di sini, kita dapat di luar sana. Ya, orang-orang seperti mereka. Kejadian 41 ayat 25 ayat 23 ya. Kejadian 41 ayat 25 sampai 33. Saudara, kalau saudara lihat, saya tidak baca itu. Itu adalah mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf. Muntinya itu dia lihat begini. Dalam mimpi dia lihat ada berapa? 7 lembu tambun ya. Kemudian dia lihat ada di tepi sungai ini ada 7 lembu kurus. Tiba-tiba lurus makannya keruk, hilang akhirnya. Kemudian berikutnya juga 7 bulir gandum. Ada yang tidak berisi, ayat 7 ada berisi. Kemudian yang tidak berisi makan dia berisi, artinya hilang. Bingung, raja bingung apa arti cerita ini, apa artinya mimpi ini, apa juga. Dia panggil orang-orang ahli yang ada di sana, tolong terjemahkan. Tidak ada yang mampu. Padahal zaman itu Mesir adalah kerajaan dunia. Semua orang-orang pintar bisa ditarik dari mana masuk ke Mesir. Gak bisa. Tapi oleh hikmat Allah, Tuhan pakai yang namanya Yusuf. Dia datang lalu memberitahu, karena ada orang yang beritahu. Di penjara itu ada orang yang menerka mimpi kami, yang juru minum dan juru masak. Ternyata terbukti. Yang satu diartikan bahwa dia akan dibunuh, yang satu diartikan dikembalikan kepada kedudukannya sebagai juru minum. Nah, dia yang bersaksi kepada raja. Lalu raja panggil, siapa orangnya? Dia ada di penjara. Ambil, langsung ditanya, mimpinya apa? Artinya yang saya sudah mimpi. Lalu dia bilang, saya mau bertanya sama Tuhan saya. Waktu dia bertanya, Tuhan bilang, ini artinya akan masa kelimpahan makanan di tanah Mesir 7 tahun, banyak sekali ya, makanan yang ada. Tapi ada 7 tahun kemudian akan ada kekeringan dan masa kelaparan. Kalau saudara lihat kisahnya, akhirnya saudara akan ketemu di dalam Kejadian ya, pasal 41 ayat 38 dan 41. Saudara lihat dulu. Yang ayat 25 sampai 33, mimpi Firaun diartikan, bukan peramal. Banyak saudara peramal, apalagi yang mau pakai cincin-cincin ini banyak. Iya, ini peramal. Tidak orang. Ini saya cuma menghargai karena saya penggigilan di tanah Papua di Pas. Tapi kalau ada membayar 10 juta, melepas donasi. Nah, itu ini lagi promosi sekalian. Saya dikasih tuh, cocok di tanah. Karena di sana katanya pakai buat kalau orang mau kawin di sana orang Islam mahar. Ya, yang di sini sudah kawin juga usah cari kawin lagi. Poni kalau masih. Nah, sudah satu cukup habis. Ya. Nah, saudara kita lihat sini, ya. Dia bukan meramal seperti yang di jalan saya. Lihat tangan ramal ini. Enggak, dia dapat dari Tuhan, itu hikmat. Karena apa? Nah, sekarang kita bertanya, kenapa dia dapat mengartikan mimpi? Orang yang minta, oh ini hebat. Dia sama dengan saudara, sama. Tidak ada beda Yusuf dan kita. Tapi dia punya kelebihan. Nah, saudara lihat kelebihan. Ya, karena apa? Inilah yang membuat Yusuf beda dengan saudara-saudaranya. Beda dengan orang Mesir. Karena dia punya yang satu ini. Coba munculkan ayat. Ya, saya tidak baca ayat 1 karena itu arti dari mimpi saya sudah
terjemahkan. Sekarang kita baca ayat 38 mulai. 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh Nah, ini dia. Siapa dia? Bukan Yusuf. Siapa Yusuf itu? Orang yang penuh dengan roh Allah. Orang yang Penuh dengan roh Allah. penuh dengan roh Allah. Saudara sudah punya roh kudus. Jaga supaya itu penuh terus. Jangan dibuang. Diganti dengan segala macam persoalan. Memang persoalan akan rampas itu. Ya, roh kudus yang ada dalam diri kita, dia ingin diambil oleh setan atau dibungkam dengan persoalan masalah sakit penyakit. Tapi kita melihat Yusuf menghadapi tantangan, dia tetap jaga hubungan dengan Roh Kudus. Bahkan dia selalu penuh, bukan hanya sekedar dipenuhi, penuh artinya dari hari ke hari penuh. Tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kalau saudara semua menghargai Roh Kudus yang ada dalam dirimu, mulai malam ini saudara hargai dia, saudara berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Ada tanda bahasa roh yang keluar, saudara akan lihat masuk tahun gelap, saudara akan tertawa terbahak-bahak. Amin. Ini dia. Yusuf bukan dia ketakutan, tapi dia dihormati. Yusuf waktu itu usia berapa kira-kira? Kurang lebih 30 tahun. Jadi berarti dia sudah masuk usia mungkin 20-an tahun, sekian tahun dia dalam penjara. 30 tahun dia bekerja, jadi masih muda, bukan orang kakek seperti saya. Belum kan, masih muda. Jadi angkatan muda, ingat, Anda punya kekuatan yang dahsyat yang akan dibuktikan pada akhir zaman ini. Penuhlah dengan Roh Kudus. Amin. Anda akan goncang dunia ini. Amin. Ya, jangan berpikir ada yang hebat punya kelas. Enggak. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan menggoncang dunia. Ayo selanjutnya sudah lihat. Terus kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berakal budi dan bijaksana, lebih dari profesor. Di Mesir banyak profesor, gabung dengan doktor dan segala macam, tapi tidak mampu mengartikan iman. Kenapa? Tidak bijaksana dan tidak diberikan akal budi, tidak diberikan hikmah. Tapi bagi saudara anak-anak muda, goncangkan di mana saudara berada. Roh Kudus akan pakai saudara, akan berikan terobosan, akan cengang lagi. Ini dari mana? Saya kasih sedikit kesaksian. Orang ustadz yang ada di sini, saudara tahu. Anak tahun lalu waktu kami bimbing, dia bilang, bagaimana saya Pak? Saya kan diusir dari kantor departemen agama. Saya diusir dari keluarga saya. Istri saya usir saya. Mama papa saya tidak akui anak. Saya dikucilkan dari pekerjaan, tidak ada pekerjaan, lutang lantung. Tapi saya ingat. Makanya waktu saya cerita, dia ingat apa sih. Satu saat apa yang tidak kamu lihat, kamu dengar, apa yang kadang tidak timbul dari pikiran Tuhan akan siapkan bagi kamu, karena kamu akan sempurna di dalam Tuhan. Dia cuma bilang amin. Saudara tahu apa yang telah terjadi? Saya nggak tahu anak saya mau sekolah di mana, karena sudah tahu kan dia anak daripada dia. Mau di mana? Sudah tahu. Ternyata waktu dia sekolah ranking terus, mulai dari SMP ranking terus, baru kelas 2 tahu ditawarkan beasiswa masuk ke dokteran di mana? Bukan di UI, bukan di Atmajaya, di mana? Di Korea. Siapa yang kasih? Tuhan. Jangan kalah saudara sudah puluhan tahun di sini dengan mereka yang berbeda. Itu sebabnya jaga imanmu. Amin. Belum dia, nanti tahun ini dia selesai, tapi beasiswa sudah tumbuh. Masuk fakultas kedokteran di Korea Selatan itu tidak gampang, saudara. Kenapa? Karena imannya bertumbuh. Tuhan pelihara keturunannya. Kalau bapak-bapak sini ingat, saudara dipercaya Tuhan, jadi imam, jadi iman yang baik, pemimpin yang baik, anak-anakmu akan diberkati Tuhan di kemudian hari. Amin. Ini contoh, saya tak ambil contoh dari orang Kristen, ambil contoh dari orang kedan baik, baru 7 tahun kenal Yesus, tapi Tuhan berkati dia. Kemana-mana sekarang dia di rumah. Tiba-tiba saya ditelepon lagi, Pak, tiba-tiba saya dikirimin apa? Mobil apa? Honda
Si Edi, saya doa tapi saya nggak dapat. Kamu dapat, amin. Jadi Tuhan saya nggak ingin. Dapat dia dari mana? Dari Tuhan. Kalau cuma materi Tuhan kirim nggak ada masalah. Dia nggak cari kok, dia cuma bekerja terus. Kalau saya bilang kirim ke sana, saya nggak ada uang, saya akan usahakan. Pasti saya akan usahakan. Dia usahakan bagaimana tiketnya berangkat ke Papua kemarin berapa puluh juta. Tapi dia bilang untuk jiwa, saya berangkat. Ya, Tuhan perhitungkan. Saya nggak tahu. Tuhan kasih berkat. Tiba-tiba dia ada, kita masih perjalanan, mau kunci mobil sudah datang. Kita dengar, oh, saya mestinya ketua dulu yang pakai Jakarta. Ya, kalau ketua Palembang boleh, tapi nggak bisa saya bawa ke sini karena saya belum bisa antar jauh dari dia. Tuhan memberkati apa yang kita tidak pikirkan. Sama dengan jemaat di sini. Saya rasa saudara diberkati. Makanya jangan iman. Amin. Jangan cengeng. Karena Tuhan mau angkat lagi saudara tahun depan. Masa kelak tapi terus saudara akan bersinar di dalam. Amin. Pegang. Jadi Tuhan sudah bilang masuk terowongan gelap, tapi kita tidak akan tinggal di dalam terowongan, tapi kita akan disinari Kristus. Terus ayat terus. Nah ini ayat yang tadi. Nah, saudara dalam kitab ini ya, engkau yang menjadi kuasa ini saudara atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tak inilah kelebihanku daripada aku. Dia diangkat. Kalau saudara lihat di situ dia bilang cincin raja dikasih sama dia. Jadi saudara yang dapat cincin itu urapan saudara pindah sama saudara. Main-main cincin berapa? Batu Papua, tapi itu dapat karena penjilan. Ya. Dan juga pakai di sini. Ini karena saya kasih hati. Nah, saudara lihat apa arti ayat-ayat ini? Di dalam ayat-ayat ini ya, Kejadian pasal 41 ayat 38, Yusuf sempurna sebab penuh dengan Roh Kudus. Ia punya coba sebutkan sebutkan moral, etika, integritas, karakter Kristus. artinya moral, etika, integritas, karakter. Yusuf punya, makanya diangkat dia langsung. Kalau cuma Tuhan jaga terus moral, etika, integritas, karakter Kristus, jangan saudara tanya bagaimana ekonomi saya tahun depan, bagaimana kesehatan saya tahun depan, bagaimana pekerjaan saya tahun depan, bagaimana anak cucu saya tahun depan. Itu Tuhan punya urusan, bukan saudara. Amin. Kenapa? Tuhan sudah buktikan 32 tahun tidak ada yang kere di sini, ya. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang minta-minta di jalan. Saya nggak ketemu. Kenapa? Tuhan berkati saudara. Ingat, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan, itu sebabnya saudara, ya, jaga itu. Ya. Saya katakan jemaat Immanuel, jemaat yang Tuhan percayakan saya pimpin, ya. Roh Kudus akan meninggikan kita pada yang akan datang. Kita sudah tinggi, tapi dia akan naikin lagi, dia akan jatuhin karena Roh Kudus. Dia angkat Yusuf, dia angkat terus. Kalau Roh Kudus yang angkat, tidak ada orang yang bisa menghambat. Amin. Tidak ada. Maka itu sebabnya jangan Roh Kudus, saudara. Yang ada dalam dirimu perkuat. Jaga terus, jaga hubungan, ya. Mungkin saudara bisa putus hubungan dengan PHK, tapi dengan Roh Kudus jangan putus hubungan. Mungkin saja Tuhan izinkan engkau PHK supaya engkau seru sama Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan tidak salah dalam mengatur hidup ini. Nah, saudara, saya tutup dengan Kejadian 50 ayat 15. Kejadian 50 ayat 15. Ya, tuh. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara lihat kisah ini adalah pembuktian daripada Yusuf imannya sempurna. Dia tidak balas dendam. Ketika ayahnya mati, dia masih berkuasa. Saudara-saudaranya ketakutan, pasti kita dibalas. Karena dulu kita yang pernah jual dia, kita yang pernah kerjain dia, pasti dia akan balas dengan kejahatan. Tapi ketika Yusuf tahu apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara, dia panggil, ini saya tidak akan balaskan. Tuhan izinkan saya diproses untuk kamu. Saudara jemaat Immanuel diproses oleh Tuhan di Sukapura untuk menjadi berkat di Manado. Nama saudara diteriakkan di sana. Ya, mungkin kecil di sini, tapi di sana jemaat mana itu Polredi, jemaat Immanuel Sukapura, karena proses. Bagaimana Anda hadapi itu dan Anda tetap kuat, tidak cengeng. Makanya saya berani cerita Papua pun saya cerita. Mereka memberi,
Masih bisa ada jemaat yang bisa bertahan seperti itu. Ada di mana? Di Sukapura. Lihat film yang kemarin. Ngeri mereka bilang, kami mungkin nggak kuat kalau lihat. Ya, saya bilang puji Tuhan jemaat masih bertahan sampai sekarang, maka mereka bertumbuh. Dan kita tidak menghakimi mereka. Mati lo yang demo gua, mampus lo yang mampus, habis itu. Ada nggak saya suruh doa begitu? Ada nggak pernah setiap 10 tahun? Ada nggak? Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan lindungi. Itu doa kita, bukan kejahatan. Dan buktinya itulah yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia tetap bertahan. Kenapa? Dia mau mengampuni. Saudara, Yesus sudah mengampuni kita sebagai bukti perjamuan Tuhan. Kita jahat, kita berdosa. Kita banyak kali menyakiti hati Yesus. Tapi dia selalu ingat kita. Jemaat yang di Sukapura, ya, kamu iman kamu kuat. Kamu mungkin berbuat salah dan dosa, tapi ketika kamu minta ampun maka aku akan mengampuni. Dan buktinya sampai sekarang Tuhan tolong, ya. Karena apa? Ya, rencana Allah sempurna bagi kita, yaitu mengampuni dosa kita melalui salib Kristus. Ya, Dia menyucikan segala dosa kita. Jika saudara menerima perjamuan Tuhan, ini adalah satu dari 6 protokol Alkitab yang saya ajarkan yang sudah menolong jemaat Immanuel sampai saat ini. Apa pertama? Ada 6. Diulangi. Apa? Doa serta puasa. 1 bulan saudara-saudara lakukan rally. Itu berkenan kepada Tuhan. Nanti kita lihat buahnya tahun depan. Sekarang kita belum lihat hasil rally doa yang Anda saudara lakukan sepanjang bulan, yang saudara ambil dapat. Nanti saudara lihat tahun depan. Kita sudah minta lebih dulu. Kita sudah bilang terima kasih pada Tuhan dan kita minta pertolongan pada Tuhan dan pasti Tuhan akan menolong. Ya, boleh akan naik yang dulu. Kalau perlu kirim ke Thailand. Oh, ada amin. Masa mau kirim ke itu ke apa namanya Pelabuhan Ratu. Tuhan akan angkat ketika kita diproses kita, Tuhan angkat. Saya nggak tahu di bidang apa, tapi saudara akan diangkat. Bukan turun seperti Yusuf dari penjara naik. Kedua apa? Yang sama. Doa, puasa, Nama doa puasa habis itu? ibadah. Nah, seperti ini ibadah. Saya lihat jemaat terus eksis ibadat. Ini adalah janji Tuhan. Ibadat itu punya janji sekarang dan yang akan datang. Karena melalui ibadat, rotimu diberkati, airmu diberkati, sakit penyakit dilalukan. Itu kata Alkitab. Jadi, ya, protokol Alkitab kedua dari ibadat. Yang ketiga apa? Jamuan. Baca Alkitab. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan cuma lihat di film horor sini segala macam. Ya, baca Alkitab kalau ada di mana. Ya, karena itu menguatkan kita. Baca Alkitab. Ya, sudah berapa? 3. 4. Keempat apa? Udah 4 om. Apa? Memberi. Nah, saudara banyak memberi, banyak diberi oleh Tuhan. Orang yang pelit, yang Tuhan juga agak pelit. Karena Alkitab berkata demikian rumah saya. Ya. Saudara lakukan firman Allah saja. Yang sudah lakukan, apa lagi lakukan? Memberi. Karena memberi, Alkitab katakan lebih berkat memberi dari menerima. Praktik. Kelima. Bersyukur. Apa? Bersyukur. Perjamuan Tuhan. Ini dia nih. Tiap ada perjamuan jangan saudara lupakan, karena ini benteng saudara yang menjagai saudara, karena ini tubuh dari darah Kristus. Di atas vaksin, di atas obat, dan dia bukan mampu untuk menahan kita kena COVID, tapi semua penyakit ini. Saya bersyukur saudara saya. Kenapa? Karena kalau yang datang, dia bilang tolong dibawa ke rumah. Betul, saya bawa. Kalau saudara punya kesehatan datang, terima di sini. Karena apa? Kumpulan saudara-saudara. Ibarat katakan jangan ketinggalkan kumpulan saudara-saudara. Inilah ibadah. Yang terakhir apa? Bersyukur. Mengucap syukur. Mau ada masalah, mau ada berkat, mau ada sakit, puji Tuhan. Amin. Amin. Kenapa nih Tuhan salah gua? Dia dong yang bisa kasih penyakit. Kenapa saya? Bukan, mengucap syukur saja. Karena ucapan syukur adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena salah satu ini yang membuat orang Israel habis di padang gurun. Karena apa? Bersungguh. Ya. Protokol Alkitab yang kita dapatkan selama 33 bulan lakukan lagi. Karena kita akan melompat nanti. Bukan cuma naik, melompat. Ekonomi saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, bisnis saudara, perdagangan saudara, apa saja yang saudara lakukan. Karena melompat, bukan
naik. Amin. Amin. Karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan Yesus. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pujian firman Tuhan kita akan nyanyikan nyanyian. Salibnya selalu mulia. Salibnya. Kami melakukan firman Tuhan yang adalah daripada Tuhan sendiri melalui hamba-Mu Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini Tuhan. Kami akan melihat berkat Tuhan akan kami nikmati dan kami percaya Tuhan akan menolong memampukan kami Tuhan untuk tetap berdiri di tengah-tengah kondisi keadaan yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya bagi anak Tuhan yang senantiasa berseru bersama berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong memberikan perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Kita akan sama-sama terima berkat dari Tuhan. Untuk sidang jemaat yang masih di luar, boleh sama-sama siapkan hatimu untuk kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman Allah, kami sudah diberkati melalui perjamuan Tuhan. Tiba saatnya kami akan keluar di sana. Kami akan memberkati lingkungan di mana kami berada, keluarga kami, kerjaan kami, bisnis kami, perdagangan kami, studi kami, di mana kami berada.
Kami akan menjadi garam dan terang Kristus di sana. Terima kasih banyak Bapak. Berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Jika ada yang datang memberikan milikmu, Tuhan buka tingkap langit sorga, dan Tuhan akan buktikan lebih berkat memberi dari menerima akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Dan kami lihat saat ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang susah, karena mereka melakukan firman Allah. Dan kami berdoa supaya mereka lakukan itu terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan akan melimpah dalam hidup mereka 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda, dan kehidupan kekal. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Lingkungan masyarakat di mana kami berada, kami berdoa dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Tuhan tolong Jakarta supaya aman, tidak ada teroris, tidak ada yang membuat huru-hara, tidak ada yang membuat kegaduhan. Biarlah Jakarta aman, Jakarta sejahtera, Jakarta sehat. Kami berdoa karena kami ada di sini. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Anak-anak kami dalam pendidikan, berikan kesehatan, kecerdasan, keamanan, dan perlindungan pada mereka ketika mereka pergi dan pulang ke rumah. Berkati Tuhan, berikanlah mereka senantiasa takut akan Tuhan, menghormati guru-guru di sekolah, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Ini doa, ini permohonan kami. Dan saat ini, kasih-kasihku, pulanglah dengan damai sejahtera, dan yang berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.